Sok mute heula. Kan nu bagianna kakara unmute. Urang mah unmute-na kumaha deh. Keluar heula kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas TI 2A, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 11 April. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa soal latihan yang telah ditugaskan. Nah, anggota kelompok 1 yang pertama ada Farida Zahra Arindra dengan NIM sekian, kemudian ada Melisa Sri Rahayu dengan NIM sekian, kemudian ada Rani Siti Nabila dengan NIM sekian, kemudian ada Reni Kartika Suwandi dengan NIM sekian, lalu yang terakhir ada Siti Rahmania Putri dengan NIM sekian. Nah, untuk soal yang pertama, saya akan bacakan, buatlah minimal 3 soal baru dengan cara memodifikasi ketiga soal yang telah diberikan. Soal yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Apakah V dengan anggota himpunan berisikan X dan Y, di mana X lebih dari sama dengan negatif 1, dan Y lebih dari sama dengan negatif 1 merupakan ruang vektor? Di sini saya akan mencoba terlebih dahulu mendefinisikan batas V. Batas untuk sumbu X-nya adalah negatif 1, dan batas untuk sumbu Y-nya juga negatif 1. Maka batas V terletak di antara garis biru. Kemudian saya akan coba untuk memastikan apakah V merupakan ruang vektor dengan menggunakan sifat ketertutupan. Misal ada dua buah vektor bernama U dan V, yang mana keduanya adalah anggota dari V. Vektor V terletak di sini dan vektor U di sini, yang mana jika dijumlahkan, hasil penjumlahannya akan tetap berada di dalam V. Maka terbukti vektor U ditambah vektor V adalah anggota dari V. Selanjutnya saya akan coba mengalihkan C, bilangan konstanta, dengan vektor U. Ternyata, jika konstanta C merupakan bilangan real positif, maka C dikali vektor U merupakan anggota dari V. Namun, jika konstanta C merupakan bilangan real negatif, hasil kali C dengan vektor U akan berada di luar V. Dengan demikian, tidak terbukti bahwa V bukan merupakan ruang vektor. Untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh saya. Apakah V sama dengan himpunan dengan unsur X, Y, di mana X kurang dari sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 1 merupakan ruang vektor? Di sini, saya akan mencoba terlebih dahulu mendefinisikan batas V. Untuk sumbu X-nya adalah 1 dan untuk sumbu Y-nya 1, maka batas V terletak di atas garis biru ini. Kemudian, saya akan coba memastikan apakah V merupakan ruang vektor dengan menggunakan sifat ketertutupan. Misal, ada dua buah vektor bernama U dan V, yang mana keduanya anggota V. Vektor V terletak di sini dan vektor U di sini. Yang mana jika dijumlahkan, hasil penjumlahannya akan tetap berada di dalam V. Maka terbukti vektor U ditambah vektor V adalah anggota V. Selanjutnya, saya akan mencoba mengalihkan C, bilangan konstanta, dengan faktor U. Ternyata, jika konstanta C merupakan bilangan real positif, maka C dikali vektor U merupakan anggota V. Namun, jika konstanta C merupakan bilangan real negatif,
hasil kali C dengan vektor U akan berada di luar I. Dengan demikian, karena ada aksioma yang tidak terbukti, maka I bukan merupakan ruang vektor. Nah, untuk soal nomor 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apakah Phi merupakan himpunan X, Y, di mana X, Y kurang dari 0, merupakan ruang vektor? Nah, di sini saya mengilustrasikan di mana sumbu Y dan sumbu X memiliki ruang yang kurang dari 0, di mana nilainya itu pasti negatif. Jadi, yang merupakan ruang vektor adalah ruang yang tidak diarsir. Nah, untuk menyelesaikan penyelesaian ini, pertama-tama diketahui Phi merupakan himpunan X, Y, di mana X, Y kurang dari 0, dan X, Y merupakan elemen bilangan real. Nah, di sini kita tahu ada vektor U, kemudian ada vektor Phi. Nah, apabila dijumlahkan akan menghasilkan XY. Nah, untuk menyelesaikannya, kita akan mengambil sembarang. Misalkan ada vektor U, vektor Phi, dan vektor W. Merupakan elemen vektor. Nah, kemudian ada KL, merupakan elemen bilangan real. Nah, untuk vektor U adalah U1, U2, kemudian vektor V, V1, V2, kemudian vektor W, W1, W2. Nah, yang ditanyakannya adalah apakah V merupakan ruang vektor? Nah, untuk membuktikannya apakah V ini adalah ruang vektor, pertama kita akan melakukan pembuktian dengan menggunakan sifat ketertutupan atau aksioma tertutup. Nah, yang pertama ada vektor U dan vektor V merupakan elemen V, di mana vektor U ditambah vektor V merupakan bilangan V terbukti. Bisa kita lihat dari gambarnya. Nah, kemudian ada konstanta K dikali dengan vektor U elemen dari V. Nah, di sini juga terbukti. Nah, apabila si konstantanya bernilai positif, maka akan menghasilkan elemen dari vektor itu elemen dari vektor. Nah, kemudian jika konstantanya juga bilangan real negatif, maka akan menghasilkan elemen dari vektor itu sendiri. Nah, jadi untuk sifat ketertutupan terbukti. Kemudian aksioma identitas atau sifat identitas. Nah, untuk sifat identitas adalah vektor 0 merupakan elemen V, di mana vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U. Nah, di sini kita melakukan penjumlahan seperti biasa, di mana 0, 0 ditambah U1, U2 sama dengan 0 ditambah U1, 0 ditambah U2 sama dengan U1, U2 sama dengan vektor U. Jadi maka terbukti bahwa vektor 0 merupakan elemen dari V, di mana vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U. Nah, kemudian ada sifat yang kedua, yaitu di mana 1 dikalikan dengan vektor U. Mohon maaf, ada sedikit typo, harusnya vektor U. Jadi 1 dikali vektor U sama dengan vektor U, di mana 1 dikali vektor U1, U2 akan menghasilkan vektor U1, U2 itu sendiri. Maka terbukti 1 dikali vektor U sama dengan U elemen dari V. Nah, kemudian ada sifat yang ketiga, yaitu aksioma inverse. Nah, untuk sifat ini di mana vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan vektor 0. Nah, seperti yang kita lihat di sini terjadi penjumlahan seperti biasa, di mana
di mana U1, U2 ditambah negatif U1, negatif U2 sama dengan U1 ditambah negatif U1, kemudian U2 ditambah negatif U2 akan menghasilkan 0, 0, di mana akan menjadi vektor 0 itu sendiri. Jadi terbukti vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan vektor 0 merupakan elemen V. Kemudian ada sifat yang keempat, aksioma komutatif. Nah, aksioma komutatif ini vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Jadi maksud dari sifat ini ketika dilakukan penjumlahan, baik si vektor U-nya terlebih dahulu atau si vektor V-nya terlebih dahulu, hasilnya akan tetap sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian terbukti bahwa vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U merupakan elemen V. Nah, untuk yang kelima ada aksioma asosiatif. Nah, aksioma asosiatif yang pertama ada vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W sama dengan dalam kurung vektor U ditambah vektor V ditambah vektor U ditambah vektor W. Nah, dilakukan penjumlahan seperti biasa di mana U1, U2 ditambah V1 ditambah W1, V2 ditambah W2 sama dengan U1 ditambah V1 ditambah W1, kemudian W2 ditambah V2 ditambah W2. Nah, karena sudah dijabarkan seperti itu, maka hasilnya akan tetap sama apabila kita pisahkan menjadi misalkan yang di dalam kurung adalah U1 ditambah V1, kemudian U2 ditambah V2. Nah, ditambah W1 dan W2. Maka akan menghasilkan vektor U ditambah vektor V sama ditambah vektor W sama dengan vektor U ditambah vektor V dan vektor W. Jadi terbukti kalau vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W sama dengan dalam kurung vektor U ditambah vektor V ditambah W elemen V. Nah, kemudian ada sifat yang keduanya di mana konstanta K kemudian dalam kurung konstanta L dikali vektor U sama dengan dalam kurung konstanta KL dikali dengan vektor U. Nah, pertama-tama kita akan mengalihkan si konstanta yang ada di dalam kurung itu, di mana K di dalam kurung L kali vektor U sama dengan K dalam kurung L kali U1 U2 sama dengan K L1 kemudian LU2. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kita kalikan konstanta K kepada bilangan tersebut, di mana akan menghasilkan KLU1 dan KLU2. Nah, nilai tersebut sama dengan apabila si KL tersebut kita pisahkan menjadi KL dikali U1 dikali U2. Sama dengan KLU1 dan KLU2. Sama dengan KL vektor U. Berarti terbukti kalau si K dalam kurung L kali vektor U sama dengan dalam kurung KL dikali vektor U adalah elemen bilangan, adalah elemen dari V. Nah, kemudian ada sifat yang terakhir yaitu aksioma distributif. Nah, di mana konstanta K ditambah dalam kurung vektor U ditambah vektor V sama dengan konstanta K dikali vektor U ditambah konstanta K dikali vektor V. Nah, pertama-tama kita akan mengalihkan dulu si K-nya dengan yang ada di dalam kurung yaitu vektor U dan vektor V.
Nah, si K ini kita kalikan pada setiap masing-masingnya menjadi KU1, KU2 ditambah KV1 dan KV2. Nah, setelah menghasilkan hasil tersebut, kita bisa pecah menjadi KU kali U1, kemudian K kali U2 ditambah K dikali V1 ditambah V2 ditambah K kali V1, kemudian K V2. Nah, jadi hasilnya K vektor U ditambah K vektor V itu terbukti apabila si K ditambah vektor U dan ditambah vektor V akan menghasilkan K vektor U ditambah K vektor V adalah elemen V. Nah, kemudian yang sifat distributif yang terakhir, dalam kurung ada konstanta K dan L ditambah menjadi konstanta K ditambah L, kemudian dikali vektor U sama dengan K dikali vektor U ditambah L dikali vektor U. Nah, kita kalikan si K ditambah L ini kepada vektor U. Jadi K ditambah L kali U1, kemudian K ditambah L kali U2. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, maka akan menjadi KU1 ditambah LU1, kemudian KU2 ditambah LU2 sama dengannya pada saat ini kita bisa pisahkan menjadi KU1, kemudian menjadi, nah, sama dengan di sini kita bisa pisahkan menjadi K dikali U1, kemudian K dikali U2. Nah, ditambah L kali U1, kemudian L kali U2 sama dengan K vektor U ditambah L vektor U. Nah, maka terbukti sifat dalam kurung K ditambah L dikali vektor U akan sama dengan K dikali vektor U ditambah L dikali vektor U merupakan elemen dari V. Nah, dengan demikian, karena V merupakan himpunan XY, di mana XY kurang dari 0 dan XY merupakan elemen bilangan real, telah memenuhi seluruh pembuktian 10 aksioma. Maka V yang merupakan XY dengan XY kurang dari 0 dan XY merupakan elemen bilangan real merupakan ruang vektor. Nah, untuk soal nomor 4 akan saya bacakan, apakah V himpunan semua pasangan bilangan real XY dengan operasi-operasi XY ditambah X aksen ditambah Y aksen sama dengan X ditambah Y X aksen, kemudian Y ditambah Y aksen, dan K dikali XY sama dengan KX 0 merupakan ruang vektor. Untuk nomor 4 akan dijelaskan oleh apakah V himpunan semua pasangan bilangan real X dan Y dengan operasi-operasi XY ditambah X aksen ditambah Y aksen sama dengan X ditambah X aksen, Y ditambah Y aksen, dan K dikali XY sama dengan KX 0 merupakan ruang vektor. Ketahui, V merupakan himpunan yang membuat bilangan X dan Y di mana X dan Y merupakan elemen bilangan real. Diketahui definisinya, XY ditambah X aksen dan Y aksen sama dengan X ditambah X aksen dan Y ditambah Y aksen. K dikali X dan Y
sama dengan Kx0. Maka kita ambil sembarang misalnya, vektor A, vektor B, vektor C, elemen dari V, D, K dari elemen bilangan real. Untuk vektor A, di sini X dan Y, vektor B, X aksen, Y aksen, vektor C, X double aksen, Y double aksen. Yang ditanyakannya, apakah V ruang vektor? Sekarang kita akan buktikan dengan cara aksio tertutup. Sifat yang pertama, vektor A ditambah vektor B, elemen dari V. X, Y ditambah X aksen, Y aksen. Sama dengan X ditambah X aksen, Y ditambah Y aksen. Maka terbukti vektor A ditambah vektor B, elemen dari V. Sifat yang kedua, yaitu D vektor A, elemen dari V. D dikali XY sama dengan DX0. Maka terbukti D vektor A elemen dari V. Nah, sekarang kita buktikan dengan aksio identitas. Sifat yang pertama, vektor 0 elemen dari V, di mana vektor 0 ditambah vektor C sama dengan vektor C. Nol ditambah X double aksen, Y double aksen. Sama dengan 0 ditambah X double aksen, 0 ditambah Y double aksen. Sama dengan X double aksen, Y double aksen, sama dengan vektor C. Maka terbukti vektor 0 elemen dari V, di mana vektor 0 ditambah vektor C sama dengan vektor C. Sifat yang kedua, 1 dikali vektor C sama dengan vektor C. 1 dikali X double aksen dan Y double aksen. Sama dengan X double aksen 0. Tidak sama dengan vektor C. Dengan demikian, karena adanya aksioma tidak terbukti, maka V bukan ruang vektor. Untuk nomor 5 akan saya bacakan. Nomor 5, apakah V himpunan semua pasangan 3 bilangan real X, Y, Z dengan operasi-operasi X, Y, Z ditambah X aksen, ditambah Y aksen, ditambah Z aksen, sama dengan X ditambah X aksen, Y ditambah Y aksen, Z ditambah Z aksen, ditambah 1, dan K dikali X, Y, Z sama dengan Kx, 1, dan Kz merupakan ruang vektor. Untuk nomor ini akan dijelaskan oleh saya. Penyelesaian. Diketahui V himpunan X, Y, Z dan X, Y, Z elemen dari bilangan real
Definisi X, Y, Z ditambah X aksen, Y aksen, dan Z aksen sama dengan X tambah X aksen, Y tambah Y aksen, Z tambah Z aksen tambah 1. K dikali X, Y, Z sama dengan KX 1 KZ. Pada ambil sembarang misal, vektor A, vektor B, vektor C, elemen dari V, D, K, elemen dari bilangan real. Untuk vektor A sama dengan X, Y, Z, vektor B sama dengan X aksen, Y aksen, Z aksen, vektor C sama dengan X double aksen, Y double aksen, dan Z double aksen. Ditanyakan apakah V ruang vektor. Untuk pembuktian, sifat yang pertama yaitu vektor A ditambah vektor B, elemen dari V. X, Y, Z ditambah X aksen, Y aksen, Z aksen sama dengan X tambah X aksen, Y tambah Y aksen, Z ditambah Z aksen tambah 1. Maka dari itu terbukti vektor A ditambah vektor B adalah elemen dari V. Sifat yang kedua, D vektor A elemen dari V. Lalu D dikali X, Y, Z sama dengan DX 1 DZ. Maka dari itu terbukti D vektor A elemen dari V. Pembuktian yang kedua, sifat yang pertama yaitu vektor 0 elemen dari V, di mana vektor 0 ditambah vektor C sama dengan vektor C. 0, 0, 0 ditambah X double aksen, Y double aksen, Z double aksen sama dengan 0 ditambah X double aksen, 0 tambah Y double aksen, 0 ditambah Z double aksen sama dengan X double aksen, Y double aksen, dan Z double aksen sama dengan vektor C. Maka dari itu terbukti vektor 0 elemen dari V, di mana vektor 0 ditambah vektor C sama dengan vektor C. Sifat yang kedua, 1 vektor C sama dengan vektor C. 1 dikali X double aksen, Y double aksen, Z double aksen sama dengan X double aksen, 1 Z double aksen. Tidak sama dengan vektor C, jadi tidak terbukti. Dengan demikian, karena aksioma ada yang tidak terbukti, maka V bukan merupakan ruang vektor. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jempling kan.